Benda peninggalan Nabi Sulaiman masih terus dicari dan jadi hal menarik bagi banyak orang. Salah satu yang mencuat adalah sebuah situs kuno berupa tambang tempat produksi tembaga. Dikutip dari Detiknet, Nabi Sulaiman atau Solomo dalam bahasa Ibrani adalah putra dari Nabi Daud. Dia merupakan seorang nabi dan raja ketiga dari kerajaan Israel setelah Saul dan Daud. Nabi Sulaiman juga dikenal sebagai pembangun Baitul Maqdis, istilah yang kerap digunakan untuk merujuk pada Masjidil Aqsa yang berada di kota Yerusalem. Para arkeolog mulai menggali sebuah situs kuno pada tahun 1964 di padang pasir yang terletak di lembah Timna, Israel Selatan. Sejak itu, para peneliti menemukan jaringan terowongan yang telah dikerjakan oleh para budak di bawah kepemimpinan Raja Sulaiman yang bereksplorasi secara rahasia di tambang Raja Sulaiman di Timna Park, Gurun Negev, Israel Selatan. Dikutip dari RCTV, belum lama ini para arkeolog mencatat mereka mungkin telah menemukan sumber kekayaan yang paling legendaris. Erez Ben Yosef dari Tel Aviv University menyebutkan bahwa produksi tambang di situs tersebut berkembang pesat selama pemerintahan Raja Sulaiman 3000 tahun yang lalu. Tambang tersebut tidak mengandung emas atau perak, melainkan biji tembaga. Sejumlah bukti telah tersebar di seluruh lokasi yang menunjukkan keberadaan produksi tembaga secara massal di masa lalu. Semua bahan ampas biji hitam yang ditemukan merupakan limbah dari tungku. Ini adalah bukti yang sangat penting untuk produksi tembaga kuno di Timna, ujarnya. Tembaga menjadi komoditas umum di zaman kuno karena merupakan salah satu logam yang paling dicari di bumi. Pada zaman itu, tembaga justru menjadi logam yang paling berharga secara ekonomi. Dr. Muhammad Najjar dari Friend of Archaeology Jordan menjelaskan bahwa status logam tembaga saat itu mirip dengan minyak bumi pada saat ini. Tembaga menjadi titik balik radikal dalam sejarah manusia. Untuk pertama kalinya orang mengekstrak logam dari batu dan mengubah menjadi alat dan senjata. Dr. Najjar menggambarkan momen itu sebagai lompatan kuantum ketika manusia memulai memproduksi bahan mereka sendiri. Dengan metode peleburan, tembaga dipisahkan dari biji alam di dalam batuan. Hingga sampai sekarang metode ini masih digunakan dalam memproses batuan menjadi tembaga.